Kompor gas LPG yang saat ini banyak digunakan masyarakat Indonesia akan dialihkan ke kompor listrik atau induksi. Presiden Joko Widodo mendorong agar penggunaan kompor listrik diperluas untuk menurunkan volume impor gas, sehingga bisa memperbaiki kinerja neraca perdagangan Indonesia. Selain itu, penggunaan kompor induksi juga bisa mengatasi kelebihan suplai listrik PLN. Gas rumah tangga diganti listrik semuanya karena di PLN oversupply, suplai dari PLN terserap, impor minyak di Pertamina menjadi turun. Goal besarnya adalah negara ini akan memperoleh keuntungan dalam bentuk neraca pembayaran kita. Dan itu mempengaruhi currency kita, mempengaruhi yang namanya kurs dolar kita. Bila program konversi kompor gas ke kompor induksi bisa dijalankan, akan sangat membantu pemerintah dalam mengurangi impor LPG. Menurut ekonom Kor Indonesia Muhammad Faisal, saat ini lebih dari 75% LPG yang beredar di masyarakat berasal dari impor. Pengurangan penggunaan LPG ya ini akan mengurangi impor LPG kita yang saat ini memang kalau kita melihat dari total demand sekitar 16%-nya saja yang bisa dikonsumsi atau diproduksi dari dalam negeri, dipenuhi dari produksi dalam negeri. Sebagian besar ya lebih dari 93% itu memang masih impor ya. Jadi kita sama-sama net importir baik minyak maupun itu juga LPG. Nah, ini memang bisa membantu dan otomatis berarti akan mengurangi defisit transaksi berjalan kita. Sementara itu, Mamet Setiawan dari Energy Watch menilai, untuk tahap awal peralihan dari kompor gas ke listrik belum bisa dilakukan ke kalangan menengah ke bawah. Mengingat penggunaan kompor listrik membutuhkan daya listrik yang cukup besar. Masyarakat kita saat ini adalah listriknya untuk golongan masyarakat menengah ke bawah adalah di range 1.300-an ya. Sedangkan kalau kita tahu bahwa kompor listrik ini paling tidak harus watt yang lebih tinggi, secara otomatis masyarakat harus menambah daya sehingga bisa memenuhi kapasitas listrik di dalam rumah mereka dan bisa menggunakan kompor induksi. Dan ini buat saya menjadi tantangan. Catatan data Badan Pusat Statistik, sejak 2016 hingga saat ini neraca perdagangan migas selalu negatif. Bahkan hingga September 2021, impor LPG naik 62% lebih dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Dan mampukah program peralihan kompor gas ke listrik ini diterima masyarakat? Selamat malam pemirsa Indonesia Business Forum kembali hadir, saya Brigita Manohara yang menemani Anda. Tadi Anda baru saja menyimak bagaimana paket berita yang kemudian mengantarkan bahwa ada rencana bahwa kita akan bermigrasi dari kompor LPG akan bergeser menggunakan kompor listrik. Tantangannya, tadi Anda sudah simak bersama bagaimana kemudian wattnya yang masih besar, yang tentunya Anda harus menambah daya. Nah, ini tantangan-tantangan tersendiri bagaimana juga kemudian pedagang yang semestinya biasanya bawa kemana-mana tabung LPG-nya, nanti nyoloknya seperti apa. Nah, kita akan coba diskusikan pada malam hari ini untuk membahas tema kita kompor listrik gantikan LPG, hematkah anggaran negara? Saya sudah bersama dengan 4 orang narasumber di studio, saya perkenalkan satu persatu. Yang pertama di sebelah kanan saya ada Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN, Bapak Bob Saril. Pak Bob, selamat malam. Boleh digunakan mic-nya Bapak untuk bisa menyapa seluruh pemirsa TV One. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Bob sehat ya Pak? Sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Setrum listrik tentunya ya Pak ya. Dan senyum pelanggan PLN pada malam hari ini. Dan saya juga mau nyapa di sebelah kiri saya ada tenaga ahli utama kantor staf Presiden Bapak Edi Priyono. Pak Edi, selamat malam. Selamat malam Mbak Manohara, selamat malam para pemirsa dimanapun Anda berada. Ini terima kasih Pak Edi sudah berkenan untuk hadir, biasanya melalui video conference saja kita ketemu ya Pak, akhirnya kita bisa bertemu tatap muka langsung. Sama-sama, terima kasih, senang bisa hadir kembali di studio. Setelah sekian lama ya Pak. Ya. Berikutnya ada ekonom Indef, Mas Abra Talatov. Mas Abra, selamat malam. Selamat malam Mbak Mano, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sehat ya Mas? Alhamdulillah sehat. Harus selalu sehat ya. Dan ini Mas Agus Pambagio yang juga akhirnya bisa ketemu tatap muka langsung. Mas Agus sehat? Alhamdulillah sehat. Ini pas lagi di Jakarta, biasanya selalu survei untuk bisa mengecek bagaimana kemudian kebijakan-kebijakan pemerintah. Iya, selamat malam Mano, selamat malam pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung tanya konfirmasi kepada PLN. Pak Bob, ini benar jadi pindah, jadi migrasi?
Iya harus. Karena gini, kita ini kan suatu negara ya, anggap aja rumah tangga. Kalau kebanyakan minjem, nggak ada penghasilan, kan harus bayar, kan tekor. Mau kemana lagi kan minjemnya. Itu negara ini kalau kita lihat juga, seperti yang telah Pak Presiden sampaikan, tentu saja kita import terus. Karena account defisit kita menjadi minus kan terhadap perdagangan. Dan tidak hanya itu efek-efek lainnya ada. Dolar kita semakin naik, beban juga semakin naik. Nah, kenapa nggak kita ubah saja import tadi yang dinikmati orang luar tadi, itu kita gunakan berdasarkan energi dalam negeri, domestik. Nah, itulah mengapa dari itu kita harus menurut saya mendukung. Itu yang pertama. Yang kedua, ini kan naik terus. Ya. Gimana bisa nahannya kan? Nahannya orang perlu masak. Nggak bisa, karena itu adalah kewajiban masak. Mbak kita kewajiban masak, saya juga kewajiban makannya ya, bukan masaknya. Nah untuk itu harus kita lakukan bagaimana cara-cara inovatif. Cara-cara yang itu, ya kita konversikan aja. Dan kita juga punya pengalaman yang bagus kok. Ya dulu ya, walaupun ada tertati-tati tapi tetap jalan juga, nanti Pak Agus mungkin bisa sampaikan. Ada waktu itu kita merubah dari kompor minyak tanah kepada kompor gas LPG. Tapi seberapa siap kemudian Pak Bob PLN ini infrastrukturnya, kemudian dengan kondisi yang saat ini supaya masyarakat mau berpindah? Pertama itu infrastruktur dulu, kalau kita lihat kan 5 tahun terakhir kan pembangunan sangat besar sekali. Baik di sisi yang paling utama itu penyediaannya, supply-nya. Artinya dapurnya itu adalah pembangkitannya. Kita sudah tambah itu 35.000 dan sebagian sudah mulai masuk ini. Sehingga apa yang dikatakan Pak Presiden tadi, bahwa kita ada kelebihan daya. Ya. Kelebihan itu memang kita sengaja untuk menyerap daripada investasi. Yang kedua, selaras dengan itu juga infrastruktur transmisi, distribusinya diperbanyak. Nah yang diperbanyak lagi tentu saja sampai kepada ujungnya kepada pengguna. Sehingga kita pada saat ini rasio elektrifikasi kita itu sudah mencapai 99,4%. Artinya hampir semua penduduk yang sudah memiliki. Memang masih ada yang belum dan kita kejar terus itu. Dan berikutnya adalah kemampuan daripada ikutan tadi semuanya berkelebihan. Jadi melimpah sebenarnya. Di transmisinya juga melimpah, di distribusinya juga terapu-terapunya kita sediakan banyak dan juga sampai di distribusi. Jadi secara itu tidak. Nah, bagaimana selanjutnya? Di dalam pemasarakatan, nah kita harus mencoba mulai merubah mindset dan pola. Pola itu artinya culture-nya ya, culture dari masaknya. Itu yang tugas kita bersama adalah khususnya tugas PLN juga, bagaimana kita mensosialisasi terus. Ternyata masak dengan kompor induksi itu nyaman, mudah, di mana saja, tidak terlalu bahaya, tidak melihat nanti ada meledak, terbakar dan sebagainya. Kemudian aman untuk anak-anak gitu. Dan masaknya lebih cepat. Dan yang paling penting itu lebih murah. Kalau kita bandingkan apple to apple ya. Kenapa? Efisiensinya tinggi. Nah, ini efisiensi tadi. Ini. Kalau bicara murah, ibu-ibu langsung cing. Bagaimana bisa murah? Nah, coba Pak Bob. Murahnya itu kenapa? Pertama itu nilai daripada kalori yang dibakar itu dia lebih efisien. Oke. Bahasa mudahnya itu sebenarnya begini. Kalau kita mau masak air dengan gas tama itu, maka waktu yang dibutuhkan masak listrik itu lebih cepat. Oke. Lebih cepat artinya dia lebih. Kenapa lebih cepat? Dari pandangan sekilas saja, kalau kita masak itu langsung nekan kan, dia berhubungan langsung. Tapi kalau kita pakai gas itu ada senjangnya. Dan itu terbuang panasnya. Kalau ini nggak ada yang terbuang. Itu yang pertama, yang kedua. Sedangkan harganya kalau kita apple to apple maupun yang subsidi ini disubsidi dan ini disubsidi, tetap juga hemat. Apalagi yang tidak disubsidi. Oke, coba kita konfirmasi dulu Pak Bob. Benar, lebih hemat. Saya mungkin sebelum berangkat tentang lebih efisien apakah gunakan kompor listrik ataupun LPG, mungkin saya pengen berikan gambaran umumnya dulu Mbak Mano. Jadi kalau kita bicara kebijakan pemerintah dalam program konversi LPG ke kompor listrik ini saya pikir penjelasan ke publik juga harus lebih clear dulu. Yang pertama, kenapa sih kita bicara saat ini nih persoalan mengenai penggunaan kompor listrik, karena menurut saya pikir kebijakan yang cukup penting dan strategis ya, karena kita harus melihat dulu situasi saat ini. Indonesia hari ini masih menjadi negara dengan
kondisi impor energi, khususnya LPG. Tadi kan sudah disebutkan bahwa 75% LPG kita masih didominasi oleh impor, dan saya ingin tunjukkan juga bahwa ini berpengaruh juga terhadap defisit neraca migas kita. Jadi defisit neraca migas kita sudah sampai 9,3 miliar, dan sampai Oktober kemarin itu sudah tumbuh 64% dari dibanding tahun lalu. Dan dari Kementerian Perdagangan bahkan memproyeksikan tahun depan kalau kita seperti kondisi saat ini bergantung dengan LPG, defisit migas kita akan melonjak menjadi 12,4 miliar. Artinya ya ini akan sangat merugikan kita karena energi yang dikonsumsi oleh masyarakat sejauh ini didominasi oleh bahan baku dari impor. Dan yang kedua, kita tidak bisa akhirnya mengoptimalkan ya sumber energi dari dalam negeri. Nah, salah satunya ada sektor kelistrikan. Nah, yang kedua, selain tadi dari sisi neraca perdagangan kita yang masih minus, kondisi sekarang ini kalau kita mau objektif ya, PLN ini kan dari 5 tahun terakhir ya sudah digenjot untuk meningkatkan kapasitas listrik ya. Waktu itu di tahun 2014-15 ekspektasinya konsumsi bisa tumbuh sampai 7%. Nah, tetapi realitasnya dalam 5 tahun terakhir pertumbuhan listrik kita hanya 3,4%, konsumsinya artinya masih di bawah target. Nah, ini juga sektor kelistrikan kita punya tantangan 10 tahun ke depan harus paling tidak bisa di atas 4,9% proyeksinya. Tetapi kalau misalnya kondisinya seperti ini, saya pikir nih oversupply yang dihadapi oleh PLN akan terus berlanjut. Nah, makanya saya pikir konsumsi atau penggunaan kompor listrik ini sangat penting, bukan hanya untuk mengurangi defisit perdagangan, tetapi juga bisa menjaga ketahanan energi kita, khususnya di sektor kelistrikan. Nah, yang terakhir terkait dengan manfaat positif terhadap penggunaan kompor listrik adalah dari sisi keuangan negara (APBN). Sekarang ini kita subsidi energi dari tahun ke tahun selalu melonjak. Bahkan tahun depan, Mbak Mano, ini kenaikan subsidi energi sudah diperkirakan naik 21,3% menjadi 110 triliun. Khususnya untuk subsidi LPG. Nah, subsidi LPG ini yang cukup mencengangkan, tahun depan itu jumlahnya ya sampai 66,3 triliun, bahkan lebih besar dibandingkan subsidi untuk listrik. Subsidi listrik tahun depan itu sekitar 50-an triliun, jadi masih jauh lebih besar subsidi LPG. Nah, maka dari itu saya pikir ini harus paralel pemerintah untuk melakukan reformasi subsidi energi. Satu sisi mengurangi ketergantungan LPG, kemudian juga mempertajam subsidi LPG yang lebih tepat sasaran. Di sisi lain juga penggunaan kompor listrik ini saya pikir sebagai alternatif. Jadi bukan kita jadikan ini dalam jangka pendek sebagai kebijakan yang akan menghilangkan pasokan LPG di dalam negeri, tetapi ini menjadi kebijakan alternatif. Nanti kita harapkan masyarakat secara rasional dan objektif bisa melakukan migrasi secara secara sukarela. Nah, maka dari itu mungkin tadi penjelasan dari Pak Bob mengenai efisiensi maupun keuntungan jika masyarakat menggunakan listrik, saya pikir dengan sendirinya masyarakat pasti akan rasional, akan memilih. Saya analogikan aja, Mbak, dengan tren penggunaan lampu LED. Ini kan dulu kan lampu pijar awal, tapi karena masyarakat sudah tahu bahwa lebih efisien, lebih hemat pakai LED, itu masyarakat dengan sendirinya tanpa dipaksa akhirnya sukarela mengganti gitu. Artinya teknologi ini saya pikir dengan sendirinya akan mengubah kebiasaan masyarakat. Tinggal mungkin sekarang ini penekanannya bagaimana kesiapan dari regulator dan juga operator untuk memberikan infrastrukturnya ke masyarakat. Jadi masyarakat dari sisi harga, ibu-ibu nih biasanya kan sensitif kalau urusan dapur, bisa membandingkan. Yang kedua juga saya pikir dari sisi keandalan dan keamanan pastinya, itu Mbak. Itu tadi secara pandangan dari Mas Abra, yang tentunya pelaksanaan setiap kebijakan ini harus butuh landasan sebagai pelaksanaan. Nah, bagaimana kemudian mendorong regulasi ini supaya ada landasan untuk bisa menjalankan kebijakan tersebut secara tertulis sehingga normatifnya ini jelas. Sesaat lagi kita akan lanjutkan, tetaplah bersama kami.